Ya, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba dan kita mungkin akan fokus dengan data non-farm payroll, tapi perlu diingatkan bahwa ini kemungkinan data satu-satunya yang akan dikantongi oleh Fed karena BLS secara resmi mengumumkan bahwa data Oktober tidak akan rilis. So, ini dia ulasannya. Ya, faktor penggerak pertama datang dari yang ditunggu-tunggu, yaitu laporan Nvidia. Laporan pendapatan Nvidia ternyata melampaui ekspektasi dan akhirnya saham-saham Amerika mengalami rebound didorong oleh atau ditunjang oleh saham teknologi, terutama khususnya ini adalah kaitannya dengan saham Nvidia. Nah, kemudian juga masih kaitannya dengan Nvidia dan chip AI tercanggih dari Nvidia yang ternyata akhirnya diizinkan untuk diekspor ke negara-negara lain, terutama khususnya adalah target yang diinginkan oleh Amerika saat ini lebih kepada Timur Tengah daripada ke China. Ini yang cukup menarik karena mungkin akan menjadikan tanda tanya besar apakah kesepakatan kerjasama ataupun izin ekspor kepada China itu kembali dimentahkan oleh Amerika sendiri atau mungkin akan ada aturan tambahan. Yang juga yang cukup menarik adalah kaitannya dengan BOJ. Kalau kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan rencana dari pemerintahan Takaichi kaitannya dengan stimulus fiskal yang longgar dan sangat besar sekitar 17 atau bahkan sampai 20 triliun yen yang diperkirakan memaksa BOJ untuk menunda kenaikan suku bunga. Tapi ternyata ada perpecahan di dalam kubu BOJ sendiri dan ini mirip dengan apa yang terjadi pada Federal Reserve, ada kubu dovish dan juga ada kubu hawkish. Sehingga akhirnya saat ini bisa dikatakan yen melemah lebih lanjut dan mendekati level 158. Kira-kira apakah target kita untuk 160 tercapai apa tidak? Itu yang mungkin akan kita coba bahas dan sedikit kupas apa rencana berikutnya. Oke, kemudian ini kaitannya dengan penggerak berikutnya. Ada dua data ekonomi, ada dua hal yang berkaitan dengan non-farm payroll. Yang pertama adalah non-farm payroll Oktober. Sayangnya BLS resmi mengumumkan bahwa mereka akan meniadakan NFP Oktober, sehingga kita tidak akan melihat minggu depan ataupun bahkan 2 minggu lagi, melainkan kita harus tunggu sabar sampai data tersebut dikalkulasikan, disatukan dengan data November. Nah, sayangnya data ini justru diperlukan oleh Federal Reserve yang akan bertemu tanggal 10 Desember sehingga menjadikan market mulai repricing dan kelihatannya juga mereka mencoba untuk memperkirakan langkah selanjutnya dari Fed. Nah, di sisi lain data nanti malam ini katanya dengan data non-farm payroll tapi khusus untuk penghitungan September. Sehingga kemungkinan ini akan menjadi data yang krusial dan mungkin akan menjadi momentum di mana market akan mengharapkan data ini dipertimbangkan ke dalam pertemuan Desember atau minimal di dalam dot plot Desember. Ini dia. Kalau misalkan kita lihat dari apa yang terjadi pada Nvidia dan juga sektor teknologi terutama dalam 1 minggu terakhir, terjadi kekhawatiran atau kecemasan terkait dengan laporan yang menyebut bahwa ada kekhawatiran dari valuasi yang terlampau tinggi, kenaikan yang terlalu agresif dari sebelum-sebelumnya, dan bahkan sudah terhitung mungkin lebih dari 5 bulan terakhir ya. Nah, rally inilah yang membuat kenapa pasar agak sedikit khawatir dengan posisi bubble yang juga di beberapa kesempatan beberapa pengamat menilai bahwa kondisi ini mungkin akan mengancam kepada pergerakan saham selanjutnya. Nah, tapi terlepas dari itu, ternyata laporan pertumbuhan, laporan keuangan ataupun laporan pendapatan dari Nvidia bisa membantu meredam sedikitnya kekhawatiran terkait dengan bubble tersebut. Oke, ternyata laporan pendapatan untuk kuartal ketiga mengalami lonjakan dan itu didorong oleh pertumbuhan yang sangat kuat di sektor data center. Nah, hal tersebut mengakibatkan lonjakan pendapatan di kuartal ketiga mencapai 57 miliar US dollar. Alhasil, proyeksi pendapatan untuk kuartal keempat pun diperkirakan akan melonjak dan saat ini berada di 65 miliar US dollar. Tentunya ini kabar yang cukup bagus dan memberikan harapan yang mungkin bisa dikategorikan jangka menengah ke depan. Berarti ada kemungkinan juga bukan terkait dengan alasan utama bubble teknologi ataupun bubble AI. Walaupun dengan demikian kita tetap harus waspada karena beberapa pengamat masih tetap meyakini ini adalah bubble dan juga ada kemungkinan sulit untuk menerka kapan dia akan pecah. Nah, satu sisi dengan saham Nvidia mengalami kenaikan 5% atau bahkan lebih dari 5% menjelang penutupan, itu pula yang membuat kenapa pasar saham global termasuk indeks saham utama Amerika pagi ini dibuka dengan gap up. Dan tentunya refleks ataupun respon market di Asia pun sama. Jadi kita lihat di sini ada bantuan setelah tertekan dalam 1 atau mungkin 3 hari terakhir sampai 7 hari terakhir ya dari pasar saham, ternyata kali ini mengalami rebound di pagi hari, tapi kita belum tentu akan melihat ini rebound berlanjut karena di malam hari kita perlu melihat lebih lanjut dari data non-farm payroll. Oke, di sisi lain Nvidia juga bekerja sama dengan Timur Tengah, kali ini dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kalau teman-teman ingat dengan
pertemuan antara Trump dan juga para pemimpin Timur Tengah terkait dengan Jazirah Arab itu pernah dilakukan di bulan Mei dan mencapai kesepakatan untuk mengekspor teknologi chip AI terbaru dari Nvidia ke Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Dan sepertinya Departemen Perdagangan sudah meresmikan izin tersebut dan membolehkan untuk penjualan sekitar 35.000 sampai 70.000 chip AI dengan teknologi canggih ke Timur Tengah. Nah, masalahnya adalah persetujuan ini akan juga ditandai dengan persyaratan utama, yaitu tidak diperkenankan untuk menyerahkan ataupun mengalihkan nantinya teknologi tersebut atau chip tersebut ke Huawei ataupun dalam hal ini adalah China. Jadi cukup menarik ternyata, meskipun 1 bulan lalu kita dapatkan pertemuan antara Trump dan juga Xi Jinping mencapai kesepakatan, kemudian juga mengizinkan ekspor chip AI, tapi pada dasarnya masih ada keraguan sejumlah pihak termasuk yang dinyatakan saat ini, bahwa mereka masih tetap khawatir untuk melakukan ekspor chip AI tercanggih tersebut ke China. Ya mungkin kekhawatiran yang saya baca adalah kekhawatiran terkait dengan diduplikasi ataupun mungkin dibuat ulang oleh China dan akhirnya bisa mengalahkan teknologi yang dibuat oleh Amerika. Apapun itu alasannya, kita perlu melihat ini sebagai konteks bahwa masih ada ganjalan di antara kesepakatan antara Amerika dan China. Dan mudah-mudahan saja tidak terjadi gelombang baru terkait dengan mungkin kita bilang perselisihan di antara kedua negara tersebut. Nah, di sisi lain yang kita mungkin juga menyoroti ini sejak 1 minggu terakhir adalah terkait dengan BOJ. Ya, BOJ ternyata bisa dikatakan terpecah pandangan saat ini antara dovish dan juga hawkish. Mereka menilai bahwa yang hawkish tentunya, mereka masih menilai layak untuk melakukan kenaikan suku bunga dan itu berarti Desember ataupun Januari. Tapi di sisi sebaliknya, yang dovish justru menilai bahwa sebaiknya tidak dilanjutkan terlebih dulu. Ini juga kaitannya dengan tekanan ataupun bahkan permintaan dari pemerintahan Takaichi karena mereka mau melakukan kebijakan fiskal longgar yang diharapkan nantinya akan memicu efek dari konsumsi domestik yang lebih besar sehingga nantinya inflasi akan tercapai dengan target yang diinginkan oleh Bank Sentral, baru kemudian permintaan domestik juga menguat dan juga dikuatkan dengan upah. Tentunya saya rasa ini yang menjadi syarat utama yang diinginkan oleh Katsuo Ueda. Nah, tapi masalahnya adalah dari sisi hawkish, justru mereka menilai bahwa dengan kondisi inflasi sudah mendekati 2%, pasar tenaga kerja yang juga cukup kuat, dan supply demand yang masih tetap bisa dikategorikan imbang, mereka masih menilai bahwa harusnya BOJ sudah tetap dalam jalur kenaikan suku bunga. So, kita akan lihat di sini apakah beberapa pejabat BOJ yang lebih pro kepada kenaikan suku bunga mampu untuk meyakinkan Katsuo Ueda atau tidak. Ya, rencananya memang pertemuan itu akan terjadi di bulan Desember. Jadwal utamanya di bulan Desember. Tentunya sampai saat ini yen mengalami pelemahan dari 155 sampai 157 dalam 2 hari terakhir dan diartikan mungkin akan segera tembus level 160. Nah, tentunya dengan level 160 ada kecenderungan mereka menilai bahwa ini akan ada ancaman terkait dengan intervensi mata uang. Well, at least survei Reuters menunjukkan bahwa ada kondisi di mana 53% responden meyakini bahwa BOJ sepertinya masih siap untuk melakukan kenaikan suku bunga di bulan Desember. Ya, keputusan akan ada di tangan ketua, yaitu Gubernur BOJ, Katsuo Ueda. Oke, kemudian juga kita lihat dari sini data ekonomi terkait dengan Amerika. Gara-gara shutdown yang terlalu berkepanjangan, terlalu berlarut-larut sampai total 43 hari, menyebabkan BLS sulit untuk menemukan ataupun mendata kaitannya dengan data waktu bulan Oktober. Kalau Anda ingat, tanggal 1 Oktober adalah resmi shutdown, kemudian berakhir kurang lebih 43 hari, dan itu baru selesai di tanggal 13 kemarin, 13 November. Nah, kalau misalnya kita punya usut, ya otomatis dengan data Oktober, mereka sulit untuk melakukan semacam survei ataupun pendataan. Karena praktis sejak ataupun dimulainya shutdown, karyawan-karyawan federal itu dirumahkan dan sehingga tidak ada yang melakukan pendataan, dan itu yang menimbulkan kesulitan karena akhirnya di bulan November pun kita sudah masuk setengah bulan dan akhirnya ya mau tidak mau data tersebut dilewati. Jadi akhirnya BLS mengumumkan tidak akan ada data ekonomi atau data non-farm payroll atau pekerjaan untuk bulan Oktober. Tapi data ini kemungkinan akan digabungkan penghitungannya dengan data bulan November. Yang sayangnya baru akan rilis tanggal 16 Desember. Kenapa disayangkan? Karena kita ingat FOMC Desember itu akan muncul atau diumumkan 10 Desember. So, seminggu sebelumnya dari data non-farm payroll tersebut. Artinya kalau begitu berarti FOMC bulan Desember tanpa kehadiran data Oktober ataupun bahkan November. Karena praktis berarti mereka hanya mengandalkan data yang ada. Dan itu adalah data bulan September.
Keyakinan ini berarti menimbulkan posisi di mana market kecenderungannya berpikir bahwa, wah kalau seperti ini berarti bisa dipastikan Federal Reserve tidak akan memangkas suku bunga di bulan Desember. Tapi dengan data September yang akan muncul nanti malam, mungkin ini adalah data yang krusial, termasuk mungkin data satu-satunya yang akan dipegang oleh Fed sebelum pertemuan Desember tanggal 10. Oke, kalau begitu kita lihat di sini data-data ini mungkin akan membuat sedikit pencerahan kepada Fed ataupun bahkan kepada pasar. Tapi kaitannya dengan apa yang akan terjadi di bulan Desember, mungkin kita berandai-andai. Kalau seandainya ternyata data ini tidak diperhitungkan ke perhitungan untuk bulan Desember, andai kata misalkan Desember tetap tidak ada pemangkasan suku bunga, berarti data ini bisa menjadikan acuan bagi Fed untuk dot plot bulan Desember, dan itu berarti menggambarkan proyeksi untuk suku bunga 2026. Tapi sebaliknya, kalau ini menjadi perhitungan untuk FOMC Desember, ya minimal kita harapkan data ini relatif lebih rendah ataupun lebih negatif ataupun bahkan lanjutkan pelemahan. Kalau itu terjadi, berarti masih ada terbuka peluang untuk pemangkasan di bulan Desember. Walaupun sampai saat ini bisa dikategorikan peluang tersebut nyusut sampai di bawah 30%. Tapi who knows, setelah data nanti malam mungkin akan kembali berkembang di atas 50%. Well, at least inilah skenario yang mungkin kita bisa tinjau berdasarkan economic data ataupun data-data ekspektasi seperti ini. Oke, seperti Anda lihat, data Amerika sangat banyak di sini bermunculan dari sejak average hourly earnings sampai ke data existing home sales nanti malam. Semua data terkait dengan pasar tenaga kerja, termasuk initial job scam, tolong diperhatikan, termasuk average hourly earnings, tolong diperhatikan, dan tingkat pengangguran. Itu juga harus diperhatikan. Kalau lihat dari angkanya, non-farm payroll kali ini diharapkan 55.000, naik dari 22.000 bulan sebelumnya atau bulan terakhir yang sebelumnya, sementara tingkat pengangguran diperkirakan tetap 4,3%. Solusinya gimana? Kalau misalnya lihat angka-angka seperti ini, berarti ada harapan bahwa pertumbuhan lapangan pekerjaan sedikit membaik, dan itu mungkin agak sedikit menekan kepada emas ataupun indeks saham, dan termasuk juga ekspektasi penurunan suku bunga di bulan Desember. Nah, terlepas dari hal tersebut, karena memang Oktober tidak ada data ekonomi, tidak ada juga penghitungan untuk non-farm payroll atau bahkan CPI Oktober, maka yang perlu kita perhatikan data September ini kemungkinan bisa memberikan gambaran umum terkait dengan lapangan pekerjaan atau kondisi pasar tenaga kerja Amerika secara umum. Oke, ini dia skenario yang memungkinkan. Ada sekitar 3 bagian yang saya buat di sini. Yang pertama adalah good, yang kedua bad, yang ketiga netral. So, kita lihat telah lebih lanjut, kalau misalkan kita perkirakan data ini bagus, artinya lebih bagus daripada ekspektasi, maka asumsi saya ada 2. Seperti biasa, asumsinya akan ada sedikitnya di atas ekspektasi atau jauh melebihi ekspektasi. Demikian pula untuk kategori bad yang kita kategorikan sedikit di bawah ekspektasi atau jauh di bawah ekspektasi. Dan sementara kalau netral, kita asumsikan bahwa angkanya relatif mirip atau relatif tidak berubah sesuai dengan ekspektasi ataupun sesuai dengan angka previous atau berada di antara ekspektasi dan angka previous. So, kita lihat yang paling memungkinkan untuk menekan US dollar itu adalah skenario yang keempat, di mana diasumsikan bahwa data tiba-tiba muncul di bawah 10.000. Ini berarti menandakan bahwa data ataupun perlambatan ataupun pelemahan pasar tenaga kerja Amerika berlanjut. Sehingga akhirnya dolar yang tadinya menguat dalam 2 hari terakhir berpotensi berbalik melemah, dan itu berarti sinyal yang cukup positif untuk emas ataupun saham. Dan USD Japanese Yen di sisi lain itu akan mengalami penurunan. Nah, tanpa harus intervensi, saya rasa USD Japanese Yen bisa mengandalkan grafik ataupun data dari Amerika tersebut. Nah, sebaliknya, yang bisa mendorong dolar akan menguat jauh lebih lanjut dan emas tertekan lebih lanjut, itulah asumsi kalau misalkan datanya secara mengejutkan jauh di atas ekspektasi dengan perkiraan mungkin di atas 75.000. That will be surprising enough, dan kita akan melihat emas dan ataupun saham itu akan berbalik turun dan mungkin sampai turun 2 support ke bawah. Nah, di sisi lain, mungkin saja dengan kenaikan 60 ataupun 70.000 dari data non-farm payroll, itu juga masih tetap menguatkan dolar dan akhirnya emas bisa saja kembali turun. Tapi dengan catatan, dalam skenario yang pertama, sangat mungkin kalau misalkan data ini sudah diantisipasi pasar sebelum data muncul. Sehingga mungkin saja nanti malam justru reaksinya atau responnya akan berbalik ke atas. Nah, jadi hati-hati, tergantung dari posisi beberapa jam sebelum data dirilis. Sementara kalau kategori netral, mungkin kita akan memperkirakan data diharapkan tidak akan berubah atau bahkan cenderung berada di tengah-tengah. Antara 30 ataupun 40.000, ataupun mungkin hanya sesuai ekspektasi atau mungkin hanya tidak berubah dibandingkan previous. Berarti 22.000 kita asumsikan. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti baik emas ataupun saham diharapkan tidak akan pecah
high baru ataupun support baru, sehingga kemungkinan akan mengandalkan sideways dengan teritori yang sudah tercipta jauh sebelum data dirilis. So hati-hati untuk nanti malam.